Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel saya. Malam ini eh, saya mau coba upload video analisa teknikal di saham S Hardware, ya, seperti di video sebelumnya saya janjikan. Baik, langsung aja. Ini pergerakan saham S Hardware di time frame bulan, 1 bulan. Dia terbentuk oleh 1,5 gelombang. Koreksinya sedang dalam proses koreksi, bottom apa area koreksinya udah dicapai di 38,2 di 1327. Kalau lihat low-nya ini di daily-nya udah nyampe bahkan di 61,8. Oke, ini time frame monthly-nya. Nah, kita lihat time frame daily-nya seperti apa. Nah, ini time frame daily-nya. Saya langsung aja lihat di koreksinya daily. Top-nya udah fix di monthly karena ada perubahan di daily. Di mana bottom terakhir yang ini di break, yang harusnya koreksi dia berubah jadi impuls, ini koreksi, impuls, dan sekarang dia sedang berkoreksi. Terbentuk oleh 1,5 gelombang. Eh, kalau lebih dari 1 gelombang, maka saya udah nyatakan dia sedang tren turun. Tren turun di daily mengkonfirmasi bahwa top di impulsnya monthly sudah fix, maka dia sedang berkoreksi, kurang lebih gitu. Lihat garis terakhir ini tadi 61,8 yang garis putus hitam-hitam yang paling bawah, area koreksi, area impuls daily udah ada di bawah gitu. Jadi emang tadi panjang sekali low-nya udah di 61,8. Dan close-nya kebetulan udah di 38,2. Baik, itu di daily-nya. Sekarang kita buka di 1 jamnya. 1 jam menyatakan sedang uptrend. Nah, tadi kan di daily sedang mau koreksi. Bottomnya udah fix karena sudah ada perubahan. Bahkan bukan hanya perubahan, sudah dibentuk oleh 2,5 gelombang gitu. Jadi ini sinyal pertama, ini sinyal kedua teman-teman. Jadi sinyal kedua ini tidak boleh lebih rendah dari bottom sebelumnya. Dan dia break lagi top, ini impuls, ini koreksi, dan sekarang dia break ini dan dia sedang impuls gitu. Kebetulan kemarin saya udah beli posisi ketika gelombang kedua. Jadi saya nunggu, oh sorry, di gelombang pertama. Jadi saya lagi nunggu sinyalnya turun, saya beli, target saya emang area koreksinya, apa namanya, area koreksi di daily. Kenapa? Karena saya cut dulu, kebetulan karena saya mantau pergerakan hari demi hari, lagi work from home, jadi saya lihat, saya nggak nunggu break ke top terakhir di daily. Kenapa? Karena ya, saya maintain saja pergerakannya gitu. Kebetulan saya cut kemarin di harga 1425. Kenapa? Karena ada perubahan di time frame menitnya gitu. Nah, kembali ke 1 jam dulu. Ini sedang impuls, ini koreksi. Koreksinya belum area 38,2, eh, belum, tapi bisa aja dia nggak nyampe, ya kita lihat aja kondisinya, cuman karena saya udah tidak punya posisi, saya akan nunggu posisinya ketika dia udah area di 38,2. Stop loss saya ada di mana? Stop loss saya ada di sini, di 1270. Makanya untuk money management, apalagi saya ini entry kedua dan mau memanfaatkan pergerakan, saya akan nunggu di area 1300 biar nggak terlalu jauh gitu resiko yang saya terima, dan saya menghitung dari profit yang kemarin saya udah dapat ya jangan sampai hilang lagi gitu. Dan kita lihat apakah pergerakan uptrend ini masih kuat. Kalau dia masih kuat berarti ada kemungkinan break 1 hari nanti, break top di 1 hari akan di break, itu akan jadi momen besar lagi untuk saya masuk min. Itu dia Sadwan. Ini 1 jamnya. Sekarang kita lihat di 5 menitnya. Nah, lihat 5 menit. 5 menit, kalau tadi di 1 jam, ini kan area koreksinya dia. Apakah topnya udah fix? Di 5 menit menyatakan udah fix, di mana bottom ini di break. Jadi 5 menit lagi downtrend. Makanya saya nunggu nih. Ini baru gelombang 1, ini gelombang 2. Nah, koreksi di gelombang 2 ini sedikit melebar, teman-teman. Pertanyaannya apakah dia nanti break ini? Kalau dia break ini, berarti
koreksinya emang nggak nyampe 38,2 di 1 jam. Berarti dia tinggal lihat apakah dia akan break nanti top terakhir di 1 jam. Apakah saya akan beli nanti? Enggak. Kalau udah dia berubah break ke atas, saya mendingan nunggu 1 jam confirm lagi untuk kalau dia berkoreksi lagi. Jadi saya akan tetap menunggu 5 menit ini. Kalau ini dia areanya, saya coba pindahkan. Ini jadi top yang paling tinggi. Ini areanya udah di 78 lebih, udah mendekati tapi dia turun. Kalau dilihat time frame lebih kecil lagi, walaupun saya nggak break time frame, tapi ini ada perubahan nih. Di mana bottom ini di break. Ini impuls, koreksi, ini impuls, koreksi. Pertanyaannya apakah ini dia break ini? Kalau dia nggak break ini, dia turun lagi ke bawah, berarti dia akan break bottom, dia terus lanjut. Eh, Pilihannya dua, kalau kondisi udah lihat pergerakan yang menarik di grafik S hardware ini, kalau dia udah nyampe di 38 di 61,8 di 1354 di koreksinya 1 jam, maka saya langsung beli. Jadi saya nggak nunggu lagi perubahan dari downtrend jadi uptrend di 5 menit. Gitu teman-teman. Nah, makanya saya bilang menarik di S hardware, grafiknya sangat teratur, walaupun sekali sekali lagi tetap ya teman-teman harus waspada, tetap harus melihat segala sesuatunya, analisa sedemikian rupa, jangan terbuai. Karena bisa aja pergerakan-pergerakan ini bisa berubah. Sekali lagi, kita hanya bisa memprediksikan teman-teman pergerakan ini, dan kita hanya sampai di mana dia akan bergerak, tapi bisa jadi dia berubah. Tidak selamanya akan ngikutin atau akan selalu mengikuti apa yang kita prediksikan, enggak gitu. Lihat nanti kalau lihat di moving average-nya 5 menit, ini malah lagi mau uptrend nih, karena yang periode 9 mau break 26. Apakah ini jadi sinyal palsu ya kita nggak tahu, karena secara grafik ini emang koreksi, ini koreksi, time frame lebih kecil 5 menit, saya harapin dia break ke bawah, eh, tinggal apakah dia nggak jadi break yang ini, top terakhirnya ada di nilai close berarti 1420, dia turun, kalau dia nggak break berarti dia turun, kalau dia turun confirm. Nanti ini garis putus-putusnya saya akan ganti jadi garis tegas. Sebenarnya sekarang juga udah bisa sih saya bikin garis tegas karena eh, bottom di 5 menit udah fix, dia sedang koreksi. Tinggal pertanyaannya, top ini apakah di break? Kalau di break berarti perubahan. Tapi kalau dia nggak di break dan ini turun ke bawah, berarti dia melanjutkan impulsnya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu. Semoga bermanfaat. Silakan sekali lagi eh, kasih komentar, like jika suka, boleh juga untuk share ke teman-teman, eh, bisa untuk orang lebih punya wawasan juga, cara analisa lebih hati-hati lagi atau punya referensi banyak. Karena jujur teman-teman ketika saya terus menganalisa dan saya juga buat video terus buat video, tambah hari itu ya saya koreksi, ya analisa itu emang nggak segampang itu sih teman-teman. Kita harus terus mengupdate dan mengupdate. Gitu mungkin kurang lebih, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Silakan like jika suka, share, kasih komentar, masukan untuk saya buat video nanti lebih baik lagi. Terima kasih, selamat malam dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.